Foslings yaitu Karamel, dan kita bakal lihat nih apakah Alter Ego juga bermain dengan Balmond Jungle dengan sangat baik. Karena kalau misalkan kita lihat dari track recordnya Alter Ego, mungkin bisa dibilang memang dia bakal jago banget sih dengan jungle-jungle yang seperti ini gitu loh. Ya, betul sekali, masih bisa banget ya untuk penggunaan Balmond. Tadi kita berkaca dari gamenya EVOS di mana Karamel pakai Balmond Jungle pun lumayan efektif ya, Ya. dengan eksekusi yang mungkin game saja. Kita masuk ke match terakhir kita hari ini di game pertama antara Beletron Era versus Alter Ego Next. Let's go Alter Champs dan juga Big Drops, langsung aja diramaikan kolom komentarnya, masih harus positif. Pokoknya komennya jangan ada yang toxic, tetap respect satu sama lain, sama pendukung. Ini mau mencuri buff seperti, namun Sendiri ya. Vivinya bahkan datang loh. Dia benar-benar gak mau sampai ada kecurian buff, dan akhirnya Vivian yang coba untuk follow posisi dari Pixie-nya, coba diusir kali ini, dan yes, tidak ada buff yang tercuri. Gak mau ada buff yang tercuri dari seorang Pixie, berhasil dipukul mundur terlebih dahulu, nggak bisa dipaksain juga. Kalau dipaksain tadi malah jadinya first blood ya. Cuman dari Pixie sendiri cukup sabar ternyata. Sementara itu dari Vival juga gue rasa sih ini bakalan cukup lama. Barat ini jungle-nya lumayan lama ya bisa kita bilang. Maka dari itu teman-teman dari Bellator mungkin harus sedikit bersabar lagi untuk ngebersihin hutan. Butuh waktu seenggaknya buat Barat, dan teman-temannya harus lebih mengerti lagi, mungkin jangan sampai terlalu terburu-buru melakukan inisiasi. Oke, dan ya kalau kita lihat dari experience-nya, Palanir yang bertemu dengan Povius juga dari Fumi Eko, ini bakal menjadi match yang cukup pasif bisa dibilang ya untuk early-nya. Tapi ketika udah level 4 mungkin nanti ada Yif yang dia bisa banget kontrol dari perangnya, itu bisa banget jadi inisiasi tersendiri. Betul sekali, mungkin dari Yves-nya akan coba untuk memberikan tekanan ketika dia udah level 4 ya, dari seorang Rundun kali ini di area mid. Dan juga kita lihat Pixie beserta seorang Rundun udah cukup low, nerima beberapa poking dari seorang Cini ditemani dengan Rafaela. Sih susah banget ya, mau di poking heal gitu terus bakalan jadi lumayan lama, bener banget. Tapi kita lihat kali ini ada Palanir coba untuk maju seorang, tidak ada backup yang cukup baik dari seorang Vival. Satu Detonas Welcome berhasil menelan Polpeus, bakal coba dimutain aja. Adakah backup damage? Yes, sudah ada Cini kali ini datang, tapi kita lihat ada Balmond yang coba untuk menghalau pergerakan teman-teman dari Beletron, bakal coba untuk dihabisi saja, dan first blood didapatkan atas Fumi Eko. Oke, first blood ini menjadi angka yang sangat penting, 1 kill, dan kita bisa lihat network yang langsung berbeda 1000, masih punya retribution, dan Vival mungkin akan setup ke arah Turtle. Tapi sabar dulu, dia coba untuk ngambil jungle-nya dulu, dia coba naikin darah dia dulu, dan ada yang recall juga. Sementara kalau kita lihat dari teman-teman Alter Ego, dia sibuk untuk mengamankan buff terlebih dahulu. Yivi-nya masih punya reward manipulation, tapi Yivi-nya tiba-tiba tumbang. Sepertinya ada satu tarikan tadi dari Chell harusnya. Yap, ada satu tarikan kayaknya dari seorang Chell yang akhirnya berhasil menumbang satu orang. Dan kita beralih lagi di mana Turtle pertama sudah hadir kali ini. Apakah akan segera untuk dimulai oleh masing-masing tim? Tapi kita lihat Chell cukup kesulitan. Oh, sakit banget nih corner dari seorang Chell kali ini. Pixie udah kehilangan cukup banyak darah, dibantu lagi sama seorang Vivian dan gak bisa selamat karena cukup terjepit dari seorang Pixie. Mungkin dia coba creating space tapi belum ada gerakan dari teman-temannya. Belum terbaca sih apa yang dilakukan. Tapi sementara kita lihat setup Turtle mulai dilakukan sama teman-teman dari Beletron, di mana Vival udah narik Turtle-nya keluar dan sudah di scouting juga nih sama teman-teman dari AS. Stacy bakal coba untuk nge-scout, bakal steal, enggak, ternyata retribution masih bisa diamankan. Namun Balmondnya udah nge-dash, ada reward manipulation, sakit banget damage dan harus tumbang dari Stacy. Masih berlanjut dari fight-nya, ditarik lagi, Cini harus down. Next target Palanir mungkin bakal dikontes lagi, ada slow yang sangat mengganggu. Namun masih ada backup, masuk lagi dengan Demonic Force, lompat lagi dan berhasil menumbangkan Palanir. Detonas Welcome pun keluar, coba untuk dilempar ke arah tembok, gak, hanya untuk defensif aja. Namun ejector masih mengejar kali ini ke arah Vival, coba dibalikin dan damage dari Vival sakit banget, masih dibakar lagi dan 2 player harus tumbang. Wow, Vival berhasil sustain, walaupun kita lihat tadi ada beberapa kali serangan yang diberikan, apalagi dari Fumi Eko. Demonic Force-nya masuk ke arah seorang Palanir berkali-kali sehingga bisa menumbangkan dia, tapi langsung dibalas saja oleh seorang Barat. Ya kita bisa lihat tadi tanky banget Detonas Welcome-nya, untung dapat. Dia Detonas Welcome sebenarnya untuk ngusir mundur Poveus-nya, tapi malah dilanjutin ternyata sama teman-temannya, dan akhirnya berhasil menumbangkan 2 player dari Alter Ego Next. Sebenarnya agak sedikit bernafsu sih tadi dari teman-teman Alter Ego, di mana dia udah kehilangan banyak banget short skill untuk kontes sebelumnya, tapi dia memaksakan untuk maju lagi dan akhirnya bisa dibalikin sama Dinonya Vival.
Kel, oh no, flicker yang salah kali ini dan langsung dimanfaatkan momennya. Injektor yang sangat baik barusan. Oke, tapi hati-hati kita lihat di arah belakang ada Stacy. Coba masuk ke arah depan tapi Eternal Welcome berhasil menelan seorang Stacy. Ejector melemparkan Dino ke arah belakang. Zero World Manipulation dibuka untuk membubarkan formasi dari Beletronera tapi nggak bisa mendapatkan siapapun. Wow, ini real world manipulationnya tadi kurang efektif ya karena terlalu jauh dari Iya. pertarungan. Terlalu jauh dan ada space ya buat teman-teman Beletronera untuk menghindar gitu kan. Jadi langsung aja kita lihat satu auto turret dari top lane, gua rasa nggak akan di defense juga, akan secara gratis didapatkan oleh Beletronera, di mana menambah keunggulan gold yang mereka miliki sekarang sudah unggul sekitar 3.000 gold. Yes, dan ya ini seperti yang tadi udah sempat dibahas juga, ini agak sedikit berbeda. Kalau memang tadi RRQ Evo sama, jungle-nya Balmond dan Dino. Kenapa sekarang Dinonya memegang tempo? Karena perbedaan dari roamernya yaitu Rafaela dan Angela. Ini dari Rafaela sendiri memang klasik combo juga untuk Dino dan kali ini Turtle didapatkan secara free oleh Beletron. Yap, Turtle. Objektif banget. Udah 2 Turtle berhasil diamankan. Kali ini Beletronera semakin meninggalkan gold yang dimiliki oleh Alter Ego Nyx dan balik lagi. Ini sih mungkin menurut gua winning conditionnya bisa dibalikin kalau vasinasinya aman ya. Seenggaknya boleh dijagain karena berkali-kali gua lihat Balmonnya itu sekalinya masuk itu dia langsung hilang banyak darahnya dan malahan terbalik gitu. Malah jadi Balmonnya yang ter-take down. Mungkin harus lebih berhati-hati lagi teman-teman dari Alter Ego Nyx mungkin untuk masuknya dari komunikasi bisa diperkuat lagi karena ketika Balmonnya masuk kadang backupnya juga kurang dan ini bakal jadi sulit ke depannya kalau seperti itu. Oke, Ice Queen One sudah dikantongi oleh Run dan ini bakal makin mengganggu lagi sih dari efek slow-nya, dari CC yang dimiliki. Sementara kalau kita lihat percobaan untuk mendapatkan turret dari Beletron sudah dimulai, bottom lane udah mulai dikuasai namun Demonic Force bahkan keluar ke arah Ruby. Dia coba untuk inisiasi namun tidak ada damage follow up, sayang banget. Sayang sekali nggak ada damage follow up yang cukup baik yang akhirnya nggak bisa dimajuin lagi, inisiasinya berhenti di situ saja. Tapi ada Chell kali ini beserta dengan Chini dan juga Vivian sedang melakukan trapping, bakal coba dipancing terlebih dahulu, akan coba melakukan cutting minion aja tapi di heal ketahuan dong. Oke, dan kita lihat dari seorang Chell coba untuk cutting minion disusul oleh seorang Vival. Dan menurut gue ini Alter Ego mungkin jangan defend bawahnya sih, harusnya cari peluang di arah top lane mungkin. Dan ada satu remote manipulation dibuka untuk memukul mundur. Oke, satu Unstoppable Force berhasil mendapatkan seorang Rafaela kali ini. Tapi bagus banget di zoning sama Vivian, akhirnya outer turretnya berhasil didapatkan oleh seorang Dino. Oke, dan kali ini order brilian yang sangat baik berhasil menghindari ejector barusan. Ya, berkaca dari war sebelumnya di mana reward manipulation-nya lagi-lagi coba inisiasi yang cukup baik sebenarnya, namun ini agak terlalu jauh sih. Terlalu jauh ya. Jadi nggak kena ke teman-teman dari Beletron sendiri, sayang banget. Padahal kalau kena itu tadi bisa ngasih slow yang luar biasa ke arah teman-teman Beletronera. Oke, ya mid lane coba untuk holding aja, melihat pergerakan musuh bakal gerak ke arah mana. Turtle-nya bakal mulai di start sama seorang Palantir, nunggu tapi ada satu ejector berhasil melepaskan seorang Vivian lagi ke arah belakang. Ada Chini kali coba untuk backup, sakit banget dari Pixie, harus mundur, gak bisa maju lagi. Ini info bagus sih dari Pixie-nya, udah low banget, dia harus mundur dan berarti kalaupun mereka mau Turtle yang zoning tidak ada jawet gitu. Oke, dan ini bakal menjadi free Turtle lagi seharusnya untuk teman-teman Beletron, dan yes, free Turtle untuk Beletron lagi. Wah, ini bahaya sih. Gue tuh udah mulai jauh ya kalau kita lihat. Oh enggak, bahkan udah mulai mau kesusul ya, masih di sekitaran range 2000 aja, bahkan sekarang bergerak ke arah 3000. Sebenarnya sih masih bisa ya Lim ya untuk dikejar sama Alter Ego Nyx, tapi caranya mungkin jangan di mirroring sih. Maksud gue maksud gue jangan sampai mereka ikutin rotasi dari Beletron. Ketika Beletron mau ke atas ya udah lu cari peluang lainnya seperti yang sekarang dilakukan oleh seorang Nathan. Dan sementara itu Vival bakal secara gratis mendapatkan inner turret di arah top lane, gak akan ada yang ganggu juga. Oke, visionnya bakal lebih luas lagi karena sudah ada Chell dengan flickernya kali ini dan ditabrak langsung Dream. Combo yang keluar dari Beletron sangat mematikan. Gila, Ring of Order, Revenge Judgment itu sih sakit banget berasa. Satu inner turret ditukar sama satu outer turret, menurut gua itu kurang efektif, tapi tercancel ternyata reward manipulationsnya. Dan ada seorang Balmond yang coba memberikan sedikit badannya ke arah Beletronera. Ini bakalan kontrol mapnya bakal dipegang sama Beletronera. Lihat udah mulai diganggu ya part lobaknya. Ini pasti lagi ke arah jungle, kali ini ejector yang baik langsung kali ini menggunakan flicker dan reward manipulation dikeluarkan lagi, coba ditarik lagi dengan Donan Wolfkin dan I'm offended dari Palanir. Masih cukup tangguh, kali ini bakal dibalas mungkin. Bermain di dalam reward manipulation benar-benar greedy namun mereka kuat.
teman-teman dari Beletron. Ya betul sekali, masih cukup kuat walaupun tadi kena downrun dan I'm offended dari seorang Palantir ya. Tadi Palantir yang hampir ke pick off malah dibalikin. Ada bantuan reload manipulation juga, tapi tadi yang ketarik kalau nggak salah Jawetnya ya. Jadi masih cukup kuat. Balmond sorry maksud gua. Jadi masih cukup sustain juga. Dan kali ini kita lihat rotasi sudah mulai dilakukan ke area bottom lane, sementara Lunoxnya ditinggalin sendirian di mid. Gak masalah, masih cukup sustain dari seorang Cini, mungkin bisa untuk menahan. Yap, bakal coba dimasukin kah? No. Adakah order brilian dan gak sempet, ternyata berhasil ke takedown Cini seorang diri di sana beserta satu outer turret di arah mid lane. Wah, sayang banget. Oke, ini pertukarannya sebenarnya memang agak bahaya, tapi ya mau nggak mau harus dilakukan. Dia dapetin mid turret dan dia merelakan inner turretnya di arah bottom lane. It's okay. Sakit banget sih ring of order dari seorang Cel ya tadi. Jauh banget. Iya, flicker akhirnya jauh headnya di bagian bawah, Pak. Nah, iya, dia harus flicker dan ngeluarin konsil. Tadi jauh banget sih dia. Oh, terlalu offside mungkin ya dari seorang Pixie. Niatnya mungkin membuka map atau untuk dorong minionnya, tapi menurut gua bahaya kalau kayak gitu, mengingat mereka lagi ketinggalan gold. Udah pasti dari jawetnya masih kurang item sih harusnya. Betul banget, dan ya tidak adanya flicker dan tidak adanya konsil ini menjadi informasi penting juga untuk teman-teman dari Beletron. Namun mereka bakal coba komit ke arah Balmond. Sepertinya sudah ada Vivian yang coba untuk ngebuka visionnya bersama dengan Valanir. Valanir kali ini masih cukup tenang saja, tapi kita lihat Pixie lagi-lagi sudah mulai terdeteksi rotasinya bakal gerak ke arah mana. Udah ada Lord pertama yang menurut gue bakalan coba di commit sih harusnya sama Beletron Era. Mereka lagi coba untuk push dulu lane-nya, baru gerak ke arah Lord ya. Dan kali ini Lord bener banget bakalan langsung saja dimulai oleh teman-teman dari Beletron Era. Bakal coba diintip kah sama teman-teman Altrigonix? Ini agak saya kasih kayak tunggu 12 dikit lagi gitu kan. Biar Lordnya udah di enhance dan bakal gampang untuk dapetin inhibitor. Tapi it's okay karena memang strategi dari mereka gak mau ngasih space farming lagi untuk teman-teman dari Alter Ego. Oke, satu Divine Judgment sakit banget, ternyata berhasil menumbangkan satu player dari Alter Ego Next. Ada real world manipulation yang dibuat, tapi Unstoppable Force juga berhasil untuk mendapatkan seorang rival di sana, dikasih satu geprekan maut dari seorang Balmond ya. Aduh sayang banget, tadi yang kena Unstoppable Force dan ejektornya adalah seorang Barat ya. Tapi gak masalah, ada Lord, seenggaknya ini teman-teman dari Beletron Era nggak kehilangan banyak hal ya, kayak cuman satu aja gitu. Oke, dan tapi mid lane tetap harus hancur sih, harusnya kan ditabrak lagi kali ini, coba difokus clear namun harus tumbang ternyata dari Balmond. Sementara sisi lain Cini masih bisa bermain dengan order brilliant, triple kill Israel. Masih ada satu inisiasi lagi coba dilakukan dari Pumeko, satu hit lagi dan masih bisa survive kali ini. Oh, nice sekali dari Pumeko, penyelamatan diri yang cukup baik. Dan coba dipaksakan tadi sama Beletron Era dimasukin ke turret, tapi nggak ada minion juga, bakalan jadinya sayang banget. Tapi ini kita udah bisa akuin kalau Chelsea ngelakuin trapping ini bakalan jadi bahaya. Harus sering-sering dicek bassnya bareng-bareng, kalau enggak ada surprise attack lagi dari Chel. Yang kita tahu tadi Divine Judgment-nya sakit banget dicapai ring of honor, tapi kita Demon Force langsung di Divine Judgment, dia langsung pulang di sana. Dan seorang Pumeko yang tadinya ada tiba-tiba nggak ada. Oke, combo yang sangat bagus ya dari seorang Kaja dan juga Lunox di sana, berhasil mendapatkan satu player dari Alter Ego Next. Jadi 4 versus 5 kali ini. Oke, dan ya masih bisa defense lagi dari Alter Ego, di mana dia hanya kehilangan satu inhibitor turret di arah top lane. Ya, ini menjadi defense yang cukup bagus sebetulnya dengan posisi di mana dia ketinggalan gold sebenarnya. Tapi dia masih bisa defense dan hanya kehilangan satu inhibitor turret dan masih bisa menyambung nyawa lagi di game pertama match terakhir kita. Oke, masih bisa menyambung lagi nyawanya, dan kali ini Chel udah mulai berani sih. Kalau kita lihat ya, Chel sekalinya combo semua yang masuk dari Divine Judgment dan juga Ring of Order itu udah bakal bisa seenggaknya instant kill satu orang ya. Jadi dari Chel udah cukup berani ternyata di area mid lane, tapi sudah mulai terdeteksi dari seorang Eve melihat keberadaan Chel. Bakalan coba ditabrak Unstoppable Force, ejector ke belakang, Paladin hati-hati dalam bahaya. Ada reload manipulation tadi juga dibuka tapi nggak dilanjutin. Ternyata kali ini teman-teman dari Beletron Era tidak bisa terlalu memaksakan karena Valadirnya tadi udah low banget. Yes, belum mau dikomit dari kedua tim ini. Dari Beletron udah harus jaga posisi sih, nggak boleh terlalu greedy juga karena memang walaupun posisinya mereka menang gold ya, tapi kalau terlalu overcommit nanti bakal gampang banget untuk dibalikin keadaannya. Yap, betul sekali. Dan di arah sana kita lihat ada satu ejector lagi-lagi Valadir yang terkena, but it's okay karena itu Valadir masih cukup tanky. Reload manipulation yang lagi-lagi masih terlalu jauh dibuka. Hati-hati tidak terkena ke arah siapapun. Kaja dari kali ini Chel harus lebih bersabar sedikit lagi. Apakah akan coba dipaksakan, tapi Lord kalau kita lihat sebentar lagi akan hadir sekitar 60 detik lagi ya. Masih cukup lama tapi masih bisa ditungguin aja dengan cara untuk nge-push minionnya, atau mungkin ya kayak tadi ngasih pressure biar teman-teman dari Alter Ego Next nggak keluar dari area base mereka.
Ya, freeze lane menjadi salah satu solusi sebetulnya kalau memang mau dilakukan juga sama teman-teman dari Beletron. Tapi kalau misalkan mereka nggak dapetin kill itu bakal rugi juga. Nantinya kontes lordnya bakal ditabrak dan itu bakal menjadi berat sih. Yes, bakal menjadi berat nanti kalau misalnya Lordnya ditabrak. Dan oke, kita lihat kali ini teman-teman dari Altrigonics cukup solid untuk melihat pergerakan dari Beletron yang cukup menguasai map. Yang mana menurut gue kalau misalnya ini dibiarin terus-terusan sih Beletron bakal menambah keunggulan golnya terus-menerus. Mereka harus berani buat keluar sih. Dengan draft yang mereka miliki, menurut gue harusnya mereka udah mulai berani untuk maju dengan adanya Jawet, Poveus, dan juga Balmond. Dimana Nathan, gila sakit banget. Nathan sih harusnya udah jadi ya di menit segini dengan gold yang mereka miliki. Sengaja udah punya 2 atau 3 item sih. Itu udah bisa sengaja buat ngebocorin darah yang dimiliki oleh Beletron sendiri. Oke, kita lihat nih Nathan lagi bergerak ke item terakhir ya. Itu udah punya banyak item, tapi Chell kali ini hati-hati. Masih berhasil untuk escape. Ada satu flame shot yang masih belum kenai ke arah seorang Chell. Masih berhasil mundur. Oke, Valandir bakal coba untuk maju. Satu flicker Hyper Flicker digunakan dan langsung saja menghilangkan seorang Yves. Ada juga satu player lagi dan lagi yaitu Jawet. Double kill berhasil didapatkan kali ini. Akan coba dipaksakan kah? 2 player dari Altrigonics udah nggak ada. Ini sih Battle Lord menurut gua. Seenggaknya mereka bisa mempatenkan gitu kemenangan yang ada pada mereka. Yes, dia bakal coba untuk memilih ngambil Lord karena keunggulan jumlah ini menjadi sesuatu yang menjadi keunggulan pastinya untuk teman-teman dari Beletron. Langsung membagi tugas juga, harusnya ada zoning di depan dan bakal dialih nama Cini. Ini bakal menjadi Lord yang cepat sih, dimana Lunok udah Darkening ini Lordnya bakal cepet banget tumbang. Dan yes, free Lord untuk teman-teman Beletron. Free Lord untuk teman-teman Beletron, dimana itu udah nggak bisa dipungkiri lagi dengan 3 player tersisa dari Altrigonics. Kalau misalnya mereka kontes itu jadi bahaya banget, malah bisa terwipe out ya. Maka dari itu dengan keputusan yang sangat bijak dari Altrigonics, mereka memutuskan untuk melakukan farming aja. Sementara kita lihat udah ada tersisa 1 ini turret di area bottom lane milik teman-teman dari Altrigonics yang benar-benar harus dijaga mati-matian. Kalau enggak, ini Lord yang kali ini nih bisa banget buat nabrak. Atau, nah sekarang adanya di mid nih Lordnya. Ya udah, teman-teman dari Altrigonics paling akan coba untuk ngebunuh Lordnya dulu, dan sedangkan Beletron Era bakal coba untuk mancing di arah bottom lane-nya. Yes, dan wah udah pakai parfum semua nih teman-teman dari Beletron, udah full item pastinya. Ini bakal menjadi push terakhir mungkin, tapi kita nggak tahu defense seperti apa yang bakal ditunjukkan dari Alter Ego. Ini bitter turret di bagian bottom lane yang dituju dan sudah ada reward manipulation sepertinya untuk clear dari minion, dari Lord maksudnya. Sementara kita lihat minion sudah mulai masuk, namun fokus aja clear minion dari teman-teman Alter Ego. Masih bisa defense sepertinya dan belum ada inisiasi lebih lanjut lagi. Chell hanya untuk di poking damage saja, belum ada inisiasi berlebih. Sudah tidak punya inhibitor turret kali ini dari teman-teman Alter Ego. Nggak punya inhibitor turret sama sekali. Ini ngebuat Altrigonics harus benar-benar solid untuk melakukan defense. Sementara itu kali ini bakal coba ada Unstoppable Force Ejector kalau seorang Paladin. Dan yes, berhasil terdapatkan di sana Detona's Welcome yang masih bisa untuk dihindari ternyata oleh teman-teman. Coba flicker Chell ke depan mencari masa, tapi Ejector lagi melempar Chell ke arah belakang. Aduh, sayang sekali. Tapi Mumeko masih cukup baik mencari targetnya. Ini sih bagus banget ya dari seorang Pixie, cari momen. Dan sayang tadi Chell-nya membuang flicker terlalu terburu-buru, di mana nggak semudah itu untuk masuk ke area base dan dapetin 1 orang gitu. Mereka pasti udah fokus banget sih ya. Oke, kehilangan 2 pemain dari Beletron ini cukup berbahaya juga, bakal di-push kali ini. Berani banget Fancy Nancy. Flicker keluar dan sudah ada reward manipulation. Waratsnya bakal dikejar kali ini, bakal dikeroyok. Sakit banget damage-nya keluar. Fancy Nancy free hit dan berhasil mendapatkan kill ke arah Vival. Wow, ini dia yang ditakutkan ketika investasi late game dari Altrigonics atau seorang Nathan ini udah dapat banyak makan. Ini bakalan jadi satu momok yang menakutkan untuk teman-teman dari Beletron Era. Kalau misalnya nggak dicari seorang Fancy Nancy, ini bakal jadi momen comeback harusnya. Gila, ditarik ke arah dalam banget bakal ditariknya, dan ternyata Balmond yang nggak bisa bertahan lama. Nice play, Valanir berhasil untuk memberikan sedikit nafas untuk teman-teman kamu, dimana akhirnya temponya bakal dipegang lagi seharusnya sama Beletron Era. Oke, defense yang sangat baik dan sempat untuk membalikan keadaan tadi walaupun hanya sedikit, dan akhirnya hanya harus menumbalkan kali ini dan kejar dan harus tumbang juga dari Run. Ini harus sedikit defensif, jangan terlalu greedy karena kehilangan 2 member bukan hal yang aman untuk teman-teman dari Alter Ego. Masih dikejar dan ada Chell tiba-tiba langsung ditarik, masih punya Immortal, belum ditarik nampaknya dan berhasil mendapatkan kill-nya. 3 pemain yang harus down.
Oh, sayang sekali 3 pemain dari Altrigonix harus tumbang. Sementara itu kita lihat dari seorang Pensinesi juga sedang mencoba untuk melakukan push di area bottom lane. Tapi Fumeko akan mencoba untuk menggunakan Demonic Force ke arah depan kali ini. Tapi udah ada seorang Pensinesi yang gue rasa nggak akan bisa menahan 4 player dari Beletronera. Sayang banget dan Order. Tapi kita lihat kali ini, oke, udah ada yang hadir kembali dari seorang Babon atau dari geprek. Tapi ternyata nggak bisa terselamatkan. Dan ini dia poin pertama untuk Beletronera.